Pembelajaran tatap muka sudah mulai berlangsung di Bali pada 1 April 2022 kemarin. Namun, kebanyakan instansi pendidikan serentak melakukan PTM pada hari ini, Senin 4 April, khususnya di Kota Denpasar. Kepala Disdikpora Kota Denpasar juga melakukan pemantauan PTM di 4 sekolah, yakni pada SD Tulangan Piang, SD Negeri 18 Pemecutan, SMP Negeri 2 Denpasar, dan SMP PGRI 5 Denpasar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Niluh Putusari Wahyuni yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Sari. Iya, baik. Terima kasih, Mei. Jadi, Tribuners hari ini pada hari Senin tanggal 4 April 2022, khususnya di Bali, sedang berlangsung pembelajaran tatap muka yang memang sebelumnya telah diizinkan oleh pemerintah. Nah, PTM ini sebelumnya sudah diizinkan untuk dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, maksud saya minggu lalu. Namun serentak kebanyakan yang mengadakan pembelajaran tatap muka dimulai pada hari ini. Nah, kebetulan tadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, yakni Ana Agung Gede Wiratama, juga sedang melakukan peninjauan di 4 sekolah yang ada di Kota Denpasar, yakni di SDP Tulang Ampiang, di SDN 18 Pemecutan, di SMP Negeri 2 Denpasar, dan juga di SMP PGRI 5 Denpasar. Nah, hasil dari peninjauan tersebut, Gede mengatakan bahwa seluruh sekolah yang sudah ia kunjungi itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari scan peduli lindungi, mencuci tangan, pemakaian masker, juga menggunakan hand sanitizer hingga cek suhu tubuh untuk para siswa. Nah, ketika tadi saya juga mengunjungi SD Negeri 18 Pemecutan yang kebetulan juga sedang ditinjau oleh Kadisdik, memang sudah berlangsung aktivitas pembelajaran tatap muka, di mana ada beberapa siswa yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka, yakni olahraga atau PJOK di lapangan sekolah, dan sisanya melakukan pembelajaran di masing-masing kelasnya. Nah, setelah melakukan peninjauan ini, Kadisdik juga mengimbau kepada orang tua siswa agar nantinya juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar PTM ini bisa terus berjalan. Nah, salah satu protokol kesehatan yang ketat yang harus ditaati oleh orang tua adalah di mana harus menjemput anaknya dan mengantar anaknya juga tepat waktu ke sekolah, dan jangan membiarkan anak terlalu lama diam di luar sekolah. Selain itu juga ia memberikan data untuk hari ini sebanyak 254 sekolah dasar mengikuti mengikuti pembelajaran tatap muka, 76 SMP dan 8 MTS. Jadi ia berharap semoga saja nantinya pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan lancar. Namun dia juga tidak menghindari nantinya jika ada kasus COVID-19 kembali ditemukan pada siswa, di mana sesuai dengan SKB 4 Menteri, jika jumlahnya di atas 50%, maka sekolah akan ditutup kembali. Sementara jika jumlahnya di bawah 50%, sekolah akan tetap buka, namun akan dibagi dengan beberapa sesi. Maka dari itu untuk saat ini pembelajaran tatap muka dilakukan secara full atau penuh, jadi semua siswa sudah bisa masuk pada hari ini, Mei. Baik, terima kasih Sari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Disdikpora Kota Denpasar serta salah seorang siswa. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini jadi kita sudah juga mewanti-wanti orang tua melalui kepala sekolah agar protokol kesehatannya tetap ditaati, terutama di penjemputan siswa. Ini sudah juga diwanti-wanti oleh Kase agar tepat waktu lah, jangan berkerumun. Contohnya nanti pulang jam 10, nanti datang sebelum jam 10, nanti bergerombol lagi. Ini juga sudah diwanti-wanti oleh kepala sekolah agar orang tua mentaati waktu-waktu yang telah ditentukan oleh sekolah. Kalau seluruh siswa SD ini udah vaksin belum, Pak? Sudah vaksin. Ini tinggal tunggu boosternya. Kalau sejauh ini prokes yang diterapkan oleh sekolah di Kota Denpasar bagaimana, Pak? Kalau kita sudah menjalani PTM ini nggak masalah, prokes dan sarpras kita sudah memakai. Pak, data SD dan SMP di Kota Denpasar yang melaksanakan PTM berapa, Pak? Sekarang seluruhnya sudah, jadi 254 SD, SMP-nya 76, ditambah MTS-nya lagi 8, jumlahnya 84.
Harapan ke depannya Pak terkait PTM ini Ya, Pak? harapan ke depan tetap kami mengimbau ke orang tua agar tetap menjaga protokol kesehatan sehingga anak-anak terhindar dari COVID. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu sehingga PTM terus berjalan sedia kala sehingga pembelajaran kita bisa berjalan sesuai dengan rencana. Pak, tadi jika ditemukan ada murid yang positif, mungkin penanganannya seperti apa, Pak? Nah, kalau sesuai dengan SKB 4 Menteri aja kita berpikir, kalau memang 1-2 itu memang ya kita tidak menutup kemungkinan pasti akan ada, tapi penanganannya kita serahkan kepada dinas kesehatan, melalui puskesmas, dan kita berpedoman pada SKB. Pastinya seneng ya, soalnya kayak kita bisa ketemu teman, habis itu kalau belajarnya itu bisa gimana ya, lebih enak belajar langsung sama gurunya daripada nonton video kayak Lewat kita Zoom. di rumah ya. Lebih memahami lah istilahnya. Sejauh ini penerapan protokol kesehatan di sekolah menurut adik gimana? Udah lengkap sih, karena sebelum kita masuk ke sekolah itu kita dicek suhu dulu, terus kita pakai hand sanitizer dan diwajibkan untuk pakai masker. Ini nanti sekolahnya kira-kira sampai jam berapa? Kita sekolah sampai jam 12:30. 12:30 dari jam? Dari jam 8, jam 7:30. Berarti nggak ada istirahatnya ya? Ada. Ada tapi nggak, kantinnya belum buka gitu ya? Oke. Nah kalau di kelas sendiri protokol kesehatannya seperti apa? Berjalan lancar sih, kayak kita harus pakai masker waktu belajar, terus hand sanitizer juga harus kita bawa dari rumah. Harapannya Dek terkait pembelajaran tatap muka? Harapannya PTM-nya itu bakal terus jalan ya, soalnya biar lebih mudah kita belajar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.